Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan pergantian presiden yang baru, yaitu Bapak Prabowo dan wakilnya Mas Gibran, kita rakyat berharap ada perubahan, terutama tentang hukum yang selama ini dipimpin Pak Jokowi. Orang yang berkoar-koar melanggar hukum tidak pernah diapa-apain, ya. Nah, kami rakyat yang taat kepada peraturan negara berharap orang-orang macam Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kaum Balawi yang sejenisnya seperti itu, yang selalu koar-koar, menghina, merendahkan, mencaci maki, menghasut, adu domba, ya, dengan adanya presiden baru ini, Presiden Prabowo, hukum ditegakkan. Orang-orang semacam itu wajib dilibas, ditangkap dan dipenjarakan. Selama ini kita hanya menahan kecewa, menahan sakit hati, dan lain sebagainya, karena orang-orang yang tak bermoral kok dibiarkan saja. Jadi kesalahan terbesar Pak Jokowi adalah membiarkan orang-orang melanggar hukum tidak dihukum, dibiarkan saja, bebas melenggang. Ini ya kesalahan terbesar. Sehingga mereka itu tambah melunjak, tambah berani, tambah kurang ajar, tambah arogan. Nah, semoga dengan presiden yang baru ini, Pak Prabowo, memperhatikan hal-hal seperti ini. Ada kabar menggembirakan bahwa sebetulnya Pak Prabowo sudah mendengar masalah ini. Ya, tidak mungkin orang-orang kita itu diam saja. Setidaknya itu melaporkan atau menyampaikan di belakang layar kepada Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo tadi dalam pidatonya sudah tahu dia, nanti akan ketahuan orang-orang yang jahat, pasti suatu saat akan ketahuan. Sebetulnya itu sudah tahu, Pak Prabowo sudah tahu. Tinggal nanti actionnya, kalau masih ada orang-orang begundal-begundal seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan orang-orang yang arogan sejenisnya, pasti akan dilibas juga nih. Jangan lupa ya, Pak Prabowo itu dari militer, gestur tubuh militernya masih kental sekali. Jadi kita rakyat menunggu nih, apakah masih berani keluar-keluar si Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-temannya yang sejenis di era Pak Prabowo ini. Ya, untuk itu mari kita tonton bersama video Pak Prabowo tentang beliau tidak suka, tidak anti sekali pada orang-orang yang mulutnya kotor, suka menghina, mencaci, mencela, ya, kepada pemerintah terutama ini. Ya, ayo kita saksikan bersama videonya. Akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai datang, saya nggak berani nggak datang, iya kan? Mau maju minta doa, iya kan? Tentara itu pasti dekat sama kiai. Setiap mau berangkat perang yang dicari pertama kiai. Iya. Bener kan? Minta doa, ya kan? Minta dimandiin. Karena siap mati kita, berangkat udah siap mati, belum tentu kembali. Ya sekalian kita. Saudara-saudara sekalian. Jadi suasana inilah adalah Indonesia. Saudara-saudara,
Ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara sekalian. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara. Kritik dengan baik. Koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian. Dan akan terbukti tidak lama pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita tadi saya katakan kita harus berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan. Semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital. Ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Mari kita kelola kekayaan kita sehingga kita bisa mendukung semua institusi dengan baik. Terang-terangan.